Uji klinis vaksin COVID-19 dilaksanakan di Kota Bandung, Jawa Barat. Relawan yang mendapat suntikan vaksin pertama disaksikan langsung Presiden Joko Widodo. Penyuntikan perdana uji klinis vaksin COVID-19 tersebut berlangsung di Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Presiden didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BNPB Doni Monardo, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Presiden berharap uji coba vaksin COVID-19 dapat berlangsung dengan baik, sehingga vaksin bisa diproduksi di dalam negeri secara massal. Untuk 1.620 relawan yang akan diuji cobakan, dan kita berharap uji klinis yang ketiga ini nantinya insya Allah akan diselesaikan dalam 6 bulan ini, dan kita harapkan nanti di bulan, insya Allah di bulan Januari, kita sudah bisa memproduksi dan sekaligus juga kalau produksinya sudah siap, langsung diberikan vaksinasinya. Hingga kini, jumlah relawan terdaftar uji klinis vaksin mencapai 1.200 orang. Tim peneliti Fakultas Kedokteran Unpad masih membuka pendaftaran agar mencapai target 1.620 orang pada akhir Agustus. Relawan vaksin akan mendapat 2 kali suntikan dalam kurun waktu 14 hari dan akan dibagi menjadi 2 kelompok. 50% akan mendapat placebo dan 50% lainnya mendapat vaksin. Relawan vaksin akan dipantau selama 7 bulan dan diambil darah sebanyak 3 kali. Hasil pemantauan kedua kelompok akan dibandingkan untuk mengetahui bagaimana keamanannya, imunogenesitasnya, dan efektivitas vaksin. Jika uji klinis vaksin berjalan lancar sesuai rentang waktu 6 bulan yang ditetapkan, maka Bio Farma akan segera memproduksi vaksin Sinovac secara massal pada awal tahun 2021 sebanyak 250 juta dosis. Kini kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, bersama sesuai dengan tayangan tadi, tema kita pada malam hari yaitu kejar target siapkan vaksin COVID-19. Dan seperti biasa sudah ada narasumber yang akan berbincang malam ini bersama kita. Sudah ada Kang Yana Mulyana, Wakil Wali Kota Bandung, relawan uji vaksin. Apa kabar? Selamat malam, Kang. Selamat malam, Mbak April. Baik. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah sehat. Kang Yana, kalau boleh tahu apa ini yang menyebabkan Kang Yana mau menjadi relawan uji vaksin COVID-19? Ya, karena saya kan seorang penyintas, seorang survivor, orang yang merasakan betapa sakit dan beratnya perjuangan melawan virus corona COVID-19 ini. Mudah-mudahan sekecil apapun kontribusi saya terhadap uji klinis ketiga vaksin ini bisa bermanfaat lah. Baik, luar biasa sekali. Kang Yana sudah sampai mana tahapan untuk menjadi relawan uji vaksin klinisnya? Saya sih harusnya periksa dulu kesehatan saya, karena kalau seorang penyintas itu boleh enggak gitu ya, terus kondisi kesehatan. Memang belum sempat aja karena saya ini juga jadwalnya masih agak padat. Baik, jadi belum tahu informasi syarat-syaratnya seperti apa begitu ya, Kang ya? Kalau syarat itu yang pasti sehat, tapi harus periksa kesehatannya itu yang saya belum sempat. Ada informasi juga ini, Kang, kalau penyintas COVID-19 atau yang sudah pernah sebelumnya melalui dan sempat bisa sembuh dari penyakit ini tidak diperbolehkan. Apa sudah tahu ini informasinya, Kang? Nah, makanya saya juga waktu pernah ngobrol dengan Prof. Kusnadian dari Unpad, itu juga masih antara iya, tapi katanya periksa aja lah, katanya. Kan dengan niat juga udah alhamdulillah katanya. Gitu. Niatnya saja sudah luar biasa begitu ya, Kang ya. Tapi memang teman-teman beberapa tempat dokter juga pernah telepon saya, kan kira-kira mau nggak yang dengan plasma juga kan, ada juga itu. Ya saya bilang mangga lah, insya Allah kalau untuk kebaikan, insya Allah saya ikut aja gitu. Dengan segala resikonya tidak takut itu, Kang, nanti? Insya Allah ya, karena waktu itu teman-teman dari Unpad itu juga sudah ketemu dengan Pak Wali dan kami menyampaikan ini kan sudah uji klinis ketiga ya.
dalam dua uji klinisnya juga sudah berjalan dengan baik. Ini juga sudah dinyatakan halal lewat kode etik juga sudah, BPOM sudah. Jadi ya insya Allah ya. Baik, Kang Yana, informasinya tidak hanya rela untuk menjadi relawan uji vaksin, Kang Yana juga mencanangkan ke teman-teman atau ke rekan seprofesi yang bisa langsung merelakan begitu atau bisa menjadi relawan uji vaksin ini. Betul ya, Kang ya? Ya, jadi kami juga mendorong teman-teman ASN karena kan kami juga sudah diberi keyakinan ya oleh teman-teman dari Unpad soal keamanan dan risiko sih pasti ada aja lah, gitu. Tapi memang sudah diminimalisasi. Jadi saya juga ngajak teman-teman, ayolah insya Allah kalau kita nyontohin mah mudah-mudahan semakin banyak relawan untuk bisa yang 1.620 itu terpenuhi ya. Tertuju untuk siapa saja nih, Kang, himbauan dari Kang Yana? Ya, teman-teman komunitas ya, teman-teman di ASN juga, iya juga ya. Responnya seperti apa, Kang Yana? Macam-macam lah ya. Ada yang hayu, ada yang takut. Ya jujur lah, ada aja yang takut aja. Banyak yang takut ya, Kang ya? Baik. Adalah. Baik, kalau kita sedikit bercerita tentang setelah Kang Yana bisa berhasil sembuh dari COVID-19, pasca sembuh dari COVID-19 seperti apa Kang Yana yang dirasakan? Apakah lebih segar, lebih bugar atau seperti apa, Kang? Alhamdulillah sih kalau secara fisik ya, saya aktivitas mah alhamdulillah nggak pernah terganggu. Cuman memang jujur secara psikis kadang-kadang saya terganggu juga ya, begitu pernah saya dengar sahabat saya meninggal karena COVID, pasti down lagi ya, pasti psikis. Jaga kesehatan gitu ya, Kang ya? Ya lah, makanya kalau secara fisik mah insya Allah lah ya, insya Allah. Tapi psikis secara psikis yang kadang-kadang pernah ada teman saya meninggal, saya tanya masuk rumah sakit kapan, dihitung-hitung 5 hari meninggal gitu di rumah sakit. Waduh, saya mikir lagi, saya hari kelima tuh lagi kayak apa gitu ya. Oke. Jadi memang secara psikis drop lagi gitu. Baik, jadi tapi diistirahatin mah besoknya alhamdulillah sehat lagi. Jadi psikis juga harus dijaga ya, Kang ya, supaya tetap happy begitu, bahagia supaya tidak gampang terpapar COVID-19. Kang Yana, Anda sebagai Wakil Wali Kota Bandung, di mana Kota Bandung dipilih menjadi lokasi untuk uji vaksin ini. Respon Anda seperti apa, Kang Yana? Ya alhamdulillah ya, kita juga bangga, kita punya Bio Farma yang udah 200 tahun ya udah memproduksi vaksin, alhamdulillah, termasuk juga Kota Bandung dipilih karena memang sebetulnya warga masyarakat Kota Bandung itu udah cukup sering jadi relawan uji klinis berbagai vaksin. Kalau nggak salah waktu zaman vaksin tetanus saya lupa, ada beberapa vaksin sih. Masyarakat Bandung mah alhamdulillah sudah sebagian udah biasa lah gitu ya. Dan alhamdulillah kita juga bangga lah bisa berkontribusi untuk ya kebaikan ya. Alhamdulillah kalau uji klinis ketiga ini berhasil, Bio Farma bisa produksi vaksin untuk 250 juta mah alhamdulillah lah, mudah-mudahan kita kembali ke kehidupan normal lah insya Allah. Jadi lokasi saksi sejarah ya, Kang Yana ya? Insya Allah lah kita tercatat lah Kota Bandung. Terangkat nama Kota Bandung. Kang Yana, berarti tidak ada penolakan ya dari warga sekitar terkait adanya uji vaksin klinis ini di sana? Relatif nggak ada ya, alhamdulillah nggak ada ya. Baik. Kang Yana, mungkin ada pesan atau harapan dari uji klinis vaksin yang dilakukan di Kota Bandung saat ini? Ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Tapi tentunya tadi, karena ini udah uji klinis ketiga, tentunya melalui proses ini juga sudah sangat panjang. Mudah-mudahan hasilnya baik. Dan tadi, mudah-mudahan kalau berhasil, bisa diproduksi, bisa diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah Indonesia bisa lebih dulu menjalani pandemi COVID-19 ini dengan baik. Informasinya kalau vaksin ini sudah selesai, ada 8 provinsi yang lebih dulu dilakukan uji vaksin atau diberikan vaksin. Bandung juga termasuk salah satunya ya, Kang ya? Mudah-mudahan Kota Bandung kan
pabriknya lebih dekat Bio Farma. Terkait status zona sendiri seperti apa Kang di Bandung? Apa? Zona status dari penyebaran COVID? Kita sekarang zona oranye, risiko sedang. Jadi memang kita sempat risiko rendah, tapi sekarang agak naik lagi trennya karena ya mungkin ada euforia lah ya masyarakat terhadap adaptasi kebiasaan baru, dianggapnya udah kehidupan normal, tapi kita terus sosialisasi. Kami juga membuat perwal untuk pemberian sanksi, terutama penggunaan masker lah, karena masker itu kan minimal tidak menularkan dan tidak tertular gitu ya, insya Allah gitu. Jadi itu yang kami upayakan dan alhamdulillah sebetulnya di minggu-minggu ini sudah mulai membaik lagi lah. Kalau parameternya angka reproduksi kita selalu di bawah angka 1, jadi sebetulnya terkendali lah insya Allah. Baik, alhamdulillah sudah masuk zona oranye. Kira-kira kapan Bandung bisa normal, Kang? Ya bismillah lah, COVID mah harus bareng-bareng. Baik. Jadi sudah ada arah untuk ke sana ya Kang ya? Pelan-pelan ya? Amin. Baik. Dan trennya memang kelihatannya sudah menurun, tapi relatif lebih terkendali terus, insya Allah. Baik, terakhir pesan untuk warga Kota Bandung, Kang? Ya, terus berperilaku hidup bersih, sehat, dan terus melakukan standar protokol kesehatan secara ketat untuk kita semua terhindar dari virus corona COVID-19 ini. Dan kalaupun kita jadi OTG itu tidak menularkan kepada orang lain, insya Allah. Amin. Kang Yana sukses dan lancar proses untuk jadi relawannya, semoga lolos, walaupun tidak ya doanya kita minta untuk warga Bandung dan warga Indonesia. Amin. Terima kasih Kang Yana, sehat selalu. Amin. Salam untuk warga Bandung. Selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Anita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Ya, pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan di segmen ketiga, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.